datang Sobat Oh dengar di Oh Podcast. Oh ini podcast. Ya, tapi sayang banget ya Bel, kita pertemuan kali ini walaupun kita pertama kali tatap muka ya, tapi kayaknya sayang banget kita nggak bisa dalam satu ruangan yang sama. Jadi kayak tektokan kita kayak kurang bisa lebih enak gitu ya Bel ya. Betul ya, mau gimana ya Lan, emang lagi pandemi gini, lagi PPKM juga kan. Kita tuh nggak bisa seenaknya gitu ketemuan gitu lah. Setuju. Mungkin langsung opening dulu aja ya. Langsung Sebelumnya opening. kita perkenalan dulu. Yes. Sobat dengar, ada gue Abel sebagai podcaster juga di sini sama Dilan juga ya. Yes, betul. Gue Dilan Chandra. Nah, tapi yang kerennya adalah kita kali ini konsepnya bukan audio doang Lan. Yes, betul. Karena ini yang pertama kalinya Oh Podcast ini jadi video podcast ya Bel ya. Betul. Jadi ya kita sedikit berinovasi lah ya. Betul. Kebetulan juga ini untuk tugas ya. Jadi ya, semoga dosen kami memberi nilai yang gokil. Amin. Oke, kayaknya lama-lama kita langsung panggil gestar aja apa? Bentar Bel. Kayak tadi lu mau ngambil barang. Bentar deh, gue nggak denger apa-apa Lan. Oh ini, loh satu ruangan gitu Bel ternyata ya. Iya, gimmick doang. Biar lucu. Komedi. Nah, Iya. jadi tapi tenang Sobat Oh dengar karena kita sudah menggunakan. Iya itu. Ya, Pokoknya hand kita sudah sanitizer aman. ya. Kita sudah aman nih. Kita pakai lagi sekali Kita lagi. pakai ya, meskipun nggak pakai masker. Iya, tapi kita tetap jaga jarak sekitar 5 meter. 2 cm. 2 cm ya. Oke, daripada kita lama-lama langsung aja kita panggil. Gestar ya, Yes. bintang tamu kali ini ya. Karena kita selalu ngundang bintang tamu di podcast. Yang apa? Yang apa tuh? Nggak ada. Kali ini doang. Iya. Dan dia doang yang mau Ultima. But Sobat udah dia doang yang mau. it's okay. Nggak apa-apa, keseribet. Langsung aja nih kita sambut. Tapi sebentar. Dia ini putri pariwisata ya, Bel ya? Betul banget, dia putri pariwisata Kota Jambi. Betul ya Lan ya? Betul. Apa kalau misalnya kita salah, langsung aja kita tanyain kali. Ini dia Fedora Anabella. Halo Abel. Loh, Abel. Halo. Ini Kan? sekarang saya kedatangan dua Abel ya. Iya, Abel ada 2. Tapi dia Fedora Anabella, jadi kita panggil Anabel aja gimana? Jangan, kita panggil Dora. Fedo. Waduh. Jangan ya. Jangan dong. Aduh. Gimana nih? Abel, apa kabar Bel? Baik, sehat, puji Tuhan. Mantap. Nah, mantap. Nah, pembukaan dulu. Kita kan biasa basa-basi dulu nih. Nah, lagi sibuk apa sih belakangan ini nih, Bel? Oke, tadi benar kok teman-teman udah sebutinnya. Jadi aku baru aja hari Senin kemarin itu selesai final, malam grand final dari pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2021. Ini seluruh Indonesia ya. Jadi kita tahun ini ada 33 kontestan mewakili dari Sabang sampai Merauke, meskipun ada beberapa provinsi yang nggak masuk gitu, tapi ada 33 totalnya gitu. Dan dari sana itu baru dapat dinobatkan juga, jadi aku dapat 10 besar, top 10, terus juga ada 2 gelar, aku dinobatkan sebagai Putri Pariwisata Indonesia Intelligentsia 2021 dan juga sebagai Putri Pariwisata Indonesia Best Quarantine Preparation 2021. Itu sih yang paling deket. Banyak Keren ya, Enggak tadi banyak banget Banyak prestasinya. banget ya. Gua pikir ya pariwisata tuh ya Kota Jambi aja gitu. Lu jadi ikonnya Kota Jambi aja. Ternyata lu sampai udah ke Indonesia ya Bella justru ya. Satu Indonesia yang tahu gitu, Bel. Iya, satu Indonesia lu gila, keren. Gokil ya. Tapi Bel, gue mau nanya, intelijensia itu maksudnya apa ya? Intelligentsia itu pemilihan buat putri yang menurut penilaian juri ya paling berwawasan atau paling intelektual gitu deh. Wah. Widih, kita tes ya. Iya, boleh. Lu coba ngomong susu 1 sampai 10 kali, coba. 10 kali ngomong susu. 10 kali ngomong susu. Iya. Susu. Nah, sapi minumnya? Air lah. Pinter, bagus. Fokus. Ini baru benar. Iya, betul. Emang intelijensia banget. Gue tadi mikirnya minumnya rumput. Aduh. Lu udah kacau. Rumput Iya. kan itu kan bukan diminum loh. Iya, sorry. Tapi Bel, sama satu lagi lu best quarantine ini masih apa? Lu karena lagi pandemi, lu karantinanya bagus apa gitu? Kok gitu ya? Bukan, beda-beda. Jadi kita kan kayak kalau misalnya teman-teman tahu pageant penyelenggaraan kontes kecantikan seperti ini itu biasanya tuh ada karantinanya. Nah, kalau misalnya kita offline itu biasanya di karantina 1 minggu, nginep di satu tempat misalnya gitu, dan itu full kegiatannya seharian tuh.
ada pembekalan lah, pemberian materi, ada misalnya road trip kemana, mengunjungi tempat, kalau misalnya kita pariwisata berarti mengunjungi tempat pariwisata, terus ketemu sama stakeholders, kayak gitu. Nah, tapi karena kita tahun ini sistemnya full secara online semua, kita karantinanya pun secara online gitu. Jadi kita pembekalan materi, bentuknya pembekalan materi lewat Zoom, dan juga tugas-tugas gitu sih, submission, karena kan kita nggak bisa kunjungi satu tempat bareng-bareng ya. Jadi kita lebih ke lokal daerah masing-masing, terus kita promosiin lewat sosial media kita. Itu ada submissionnya. Jadi best quarantine preparation ini mencakup itu sih, dari persiapan karantina, ketika kita Zoom, keaktifan, kayak gitu. Oh, berarti persiapannya emang udah dipersiapkan secara matang sih, Bel, makanya bisa mendapatkan gelar itu ya. Kayak kuliah ya. Ya, tapi bentar, tapi ngomongin kuliah nih, Bel. Kan tadi kan kalau ada karantina segala macam kan ada persiapan, dan bahkan kemarin aja baru final ya. Sebenarnya dengan mengikut Putri Pariwisata ini ngeganggu jadwal kuliah lu nggak sih? Karena kan kita tahu sendiri ya perkuliahan cukup padat ya, apalagi kan sekarang Abel ini udah semester 5 ya, Bel ya? Betul, sama kita kan? Iya, kita sama nih makanya. Iya ya. Iya, betul. Makanya nih, kira-kira menghambat nggak sih perkuliahan lu? Kalau dibilang mengganggu, itu pasti ada bagian-bagian yang kena dampaknya gitu dari sini. Karena kita juga, ya nggak bohong, karantina itu aku setiap hari Rabu dulu. Selama dari bulan Agustus sampai September jatuhnya. Jadi setiap hari Rabu itu aku karantina, dan itu seharian karena kita karantinanya dari pagi. Tapi kan untuk preparation itu karantina mulai jam 8, aku harus bangun jam 4 subuh karena harus make up segala macam, prepare. Dan selesai karantina jam 12, itu pun aku harus prepare buat upload konten sosial medianya, aku mesti foto dulu gitu. Jadi emang makan waktunya tuh seharian full. Jadi aku dari bulan Agustus awal tuh kita masuk pelajaran kuliah ya. Pelajaran yang hari Rabu itu aku nggak masuk sama sekali. Jadi sampai sekarang udah mau UTS tuh baru kemarin pertemuan terakhir tuh. Sekali doang aku masuk. Untungnya nih hari Rabu itu aku cuma dapat 1 jadwal 1 kelas. Nggak berat-berat banget gitu ngejar ketertinggalannya. Cuman sejauh ini sih aku masih bisa handle ya, belum di drop out, puji Tuhan. Jangan sampai ya, Bel ya. Jangan. Iya, terus kayak masih teman-teman aku juga baik-baik sih, jadi mereka bantu aku buat materi yang tertinggal, dan terpenting aku udah minta izin sama kampus, jadi betul absen aman gitu ya, meskipun aku sudah tidak masuk 6 pertemuan itu dari kampus juga udah putihin absen gitu, karena aku juga di kompetisi itu bawa nama kampus juga kan, jadi kampus support banget sih untungnya gitu. Wow, betul banget ya. Tapi emang baik banget ya berarti ya kampus ya. Betul. UMN ya. Iya, dalam hal ini. Iya. Tapi abis ini kita masih ngobrol ya sama Fedora Nabela, Sobat O Denger, jangan kemana-mana, tetap di O Podcast Reunion. Oh, ini podcast. Ada lapar banget lagi. Kenapa lu, Bang? Lapar gue, Bang. Tapi lagi nonton hand. Hah? Mentai? Daripada cuma nonton, mending makan ini. Wih, apa nih, Bang? Wah, food by Flo, Bang. Iya betul. Wah, food by Flo. Rasanya pasti ike-ike oishi. Sobat O Dengar, balik lagi kita di Podcast Reunion. Oh, ini podcast. Di podcast ya. Kenapa tagline-nya nggak dibaca? Soalnya reunion kan. Iya sih. Kita beda. Kita kayak saling melengkapi. Ya udahlah, gitu intinya. Jadi kita tadi kembali lagi nih bersama Putri Pariwisata Kota Jambi, Fedora Nabela. Bel, gimana Bel? Kok gimana? Ngapain gimana? Bel, lanjut nih Bel. Gue mau nanya lagi. Lu selama PPKM gini kenapa sih bisa kepikiran tetap produktif? Karena Jambi itu kena nggak Bel PPKM? Setahu gue kena deh. Kena juga. Nah, kenapa lu bisa terpikirkan kan ini lagi tadi lu bilangnya kuarantinnya aja itu online gitu. Kenapa lu bisa kepikiran untuk kayak gue tetap harus semangat ngikutin ini dengan apa yang semampu gue gitu, semaksimal gue. Kenapa sih bisa gitu, Bel? Oke.
Iya, jadi aku tuh orangnya memang kayaknya dari SMA ya. Mulai dari SMP akhir deh, SMP akhir tuh udah mulai aktif ikut kegiatan-kegiatan gitu kan. Dan aku rasa ini jadi satu bentuk kebiasaan juga sih. Jadi aku kayak emang suka aja gitu, senang aja aktif di berbagai kegiatan dan merasakan diri aku yang berkembang gitu. Kayak aku growing lah dari kegiatan yang aku lakukan, itu bikin aku jadi seneng sih, kayak kepuasan tersendiri gitu. Jadi memang menurutku nggak cuman di masa PPKM atau pandemi ini aja sih. Kayak even though nanti PPKM udah selesai, COVID ini udah selesai, ya kita sebagai manusia kan memang harusnya kita tetap produktif gitu. Harusnya kita tetap bertumbuh dong dalam apapun lah itu deh yang kita lakukan. Gitu. Terus ya yang jadi motivasi aku, salah satunya juga aku pernah baca soal butterfly effect. Kalian tahu nggak? Ya kan, jadi kayak apa? Sebenarnya kita juga nggak tahu ya. Jujur kita taunya butterfly effect tuh kayaknya ini ya, merek penggaris ya. Bukan. Oh iya. Betul sih, merek penggaris. Pasti ya. Legend gitu ya. Iya, jadi butterfly effect tuh kalau misalnya kita melihat masa depan, kayak apa yang kita lakukan itu adalah hasil dari tindakan-tindakan kecil kita di masa lalu. Jadi simpelnya apa yang kita lakukan di saat ini, sekecil apapun itu, nanti efeknya akan gede ke depannya. Ya kalau misalnya cita-cita kita mau jadi orang sukses, saat ini ya kita belajar gitu kan. Kayak ya simpelnya kayak gitulah. Jadi aku melihat produktif ini adalah salah satu cara aku untuk ya bisa capai goals aku ke depannya. Karena kalau misalnya aku ongkang-ongkang kaki, santai-santai aja, ya gimana nanti mau happy ke depannya gitu. Jadi mulailah untuk tetap produktif dari akunya, dan aku juga suka kebetulan, jadi aku happy jalaninnya. Gitu. Wah, nah tadi Abel lagi ngomong kayaknya nyindir. Iya, gue kayak ngerasa kesini loh. Saya ngerasa kayak, saya selama ini ada. Kok kayak gue selama ini gini-gini aja. Iya kan, makanya seneng-seneng doang ya. Kita. Tapi ini bisa bukan jadi sindiran, tapi jadi reminder buat kita. Motivasi untuk kita. Betul. Karena benar kata, gue setuju dengan katanya si Abel tadi, yang butterfly effect tuh. Kadang hal kecil yang kita lakukan sekarang kan nggak tahu nih dampak depannya gimana. Iya apa kan? Iya, betul. Mungkin dampaknya gede gitu. Jadi berarti buat sobat denger, lu coba mulai perhatiin deh gitu apapun yang lo lakukan sekarang nih. Kali aja ke depannya gitu hal-hal kecil yang ini jadi hal besar gitu buat hidup lu gitu kan, yang ngubah hidup lu gitu. Setuju. Nah, tapi kan tadi kita ngomongin masih produktif di kala PPKM. Ini kita mendengar-dengar nih, lu kan juga lumayan aktif nih di kampus. Salah satunya tuh yang terbaru juga itu kalau nggak salah lu koordinator acara di OMB UMN 2021. Apakah itu benar? Apakah itu jabatan yang Anda emban? Ya betul banget. Wah, tuh kan. Nah, ini bentar nih. Lu bayangin. Iya. Gua nggak kebayang deh, Bel. Iya. Benar ya? Lu Putri Pariwisata Kota Jambi, terus udah jenjangnya naik yang ke Indonesia tadi ya? Iya. Jadi dari baru kota kemarin ke provinsi, mewakili provinsi untuk nasional. Nah, kenapa lu bisa kepikiran untuk jadi koordinator lagi di OMB lagi ya? Ampun. Kampus nih. Waduh, kenapa gitu? Iya, kenapa nih? Apa yang bikin lu bisa menerima tawaran jabatan koordinator acara ini? Karena itu sih, kayak menurut aku kalau misalnya kita ambil satu kegiatan, bukan berarti dengan kita ambil kegiatan lain pada saat yang bersamaan kita nggak bisa tetap komit ke kegiatan kita yang pertama gitu. Jadi ya memang dari awal aku BTW ini Putri Pariwisata Jambi ini pemilihannya itu di bulan Desember tahun lalu. Jadi Desember akhir itu ada seleksi di tingkat provinsi, aku ikut. Jadinya aku juara satunya, baru aku diutus ke nasional gitu kan. Nah, jadi setelah ini tawaran jadi koor itu juga dapatnya di Desember akhir. Jadi emang waktu itu tuh sempat mikir dulu nih, bisa nggak ya, sanggup nggak ya kan? Dan aku juga tanya ke keluarga aku, tanya ke teman-teman gitu, kayak nggak ke teman-teman yang semuanya ya, karena ini juga kan rahasia ya sifatnya ya. Betul. Kita juga temen lu kan, Bel. Tapi kan kita nggak ditanya, maksudnya kan rahasia juga tadi balik lagi. Ya gua masin aja. Masin aja, kita temen lu kan. Iya, siap. Itu terus setelah mikir,
akhirnya memutuskan untuk mengambil karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, ya kan? Dan salah satu hal yang buat aku yakin juga, karena dulu tuh pernah aku nggak ngambil kesempatan dengan baik gitu. Jadi harusnya aku bisa nih, tapi karena aku nggak berani buat ngambil, aku jadi nggak nyoba sama sekali dan nggak tahu gitu. Daripada nanti aku menyesal di kemudian hari karena aku bahkan nggak nyoba sama sekali, nggak tahu nih aku sanggup atau enggak, cuman nggak berani aja nyoba. Ya mendingan coba aja lah dulu, yakin aja dulu. Kalau misalnya nanti ada masalah, ya itu urusan nanti kita menanganinya gimana kan. Dan aku juga yakin kayak aku nggak bisa loh cuma bergantung sama diri aku sendiri juga. Di OMB ini juga koornya kita bertiga, aku dibantu sama Angel sama Ciana, itu yang sangat membantu banget gitu. Dan emang ada orang-orang di sekitar aku juga yang mendukung, dari keluarga suportif. Jadi kalau misalnya kita udah punya keyakinan, ya yakin aja dulu lah, bisa kok. Wah, berarti emang ternyata tuh peran keluarga dan teman-teman sekitar lu tuh juga sangat berpengaruh ya ternyata ke pengambilan keputusan lu gitu ya, Bella. Betul. Dan gue bisa highlight satu lagi, apa yang kita ambil itu kita harus bisa komit juga gitu sama sesuatu yang udah kita ambil dari awal. Kita nggak boleh stop di tengah-tengah ataupun di menjelang acaranya gitu ya, Bella. Betul. Apalagi nih, ini pesan buat sobat Odenger nih, yang cuma gara-gara organisasi terus tugas kuliah sama kuliah udah ngeluh nih. Ya. Iya kan? Betul. Tolong dilihat yang ini. Nah, jadi sobat Odenger, kita bakal balik lagi di setelah pesan-pesan berikut ini ya, Bel ya. Betul, tetap di Podcast Reunion. Oh, ini podcast. Woi, lu capek ngomong? Nah, pas banget, minum nih. Obat kuat, dijamin kuat ngomong 2 hari. Oke bro, gue cobain ya bro. Siap, langsung cobain ya. Oke, thank you bro. Oke, bye. Wah, enak sekali. 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari. Obat kuat, dijamin kuat ngomong 2 hari. Selamanya. Sobat Odenger, masih di Podcast Reunion. Oh, ini podcast. Nah, sobat Reunion ya. Ada aman. Nah, kita udah cukup banyak tanya dan mungkin Sobat Odenger juga udah banyak belajar dari seorang Fedora Anabella. Dan mungkin sekarang kita bisa membawa acara ini ke yang lebih fun, luar biasa, amazing. Betul. Yang simple untuk Fedora Anabella. Yes, kita bakal kasih beberapa pertanyaan semacam rapid question ya kepada Fedora Anabella, dan Abel nanti harus pilih yang mana nih, dan kita kasih tahu ke kita alasan singkatnya aja gitu kali. Betul, this or that aja gitu ya. Yes. Oke. Langsung aja kali kita gas kali ya. Bel, udah siap Bel? Siap, gas. Nah, oke. Langsung Lan, lu dulu lah. Oke, gue dulu. Fedora Anabella lebih milih ganteng atau kaya? Aduh, sulit ya bun. Asik, gue suka. Ayo Bel. Kayak Nggak apa-apa. Make sense. Nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa kan. Karena kan untuk menjamin ke depannya kan kita nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Semua butuh uang. Gue setuju. Ya kan Bel? Betul kan Bel, gitu kan Bel? betul. Kalau orang yang kaya tapi nggak ganteng pun bisa jadi ganteng karena kekayaannya. Aduh, setuju lagi. Kayaknya itu gue deh. Enggak ya? Ya, enggak udah. Amin dong. Kita berdua ganteng, tapi nggak kaya. Iya, itu dia. Itu aja udah intinya. Lanjut. Oke Bel. Kedua nih. Mhm. Lebih pilih mana? Humoris atau romantis? Humoris. Iya, Ya. kita masuk berarti. Salah satunya. Iya. Cuma nggak kaya. Iya, masih. Masih ya. Ya udah. Oke. Kita lanjut. Lebih milih ke gunung atau ke pantai nih, Abel? Pantai. Kenapa tuh? Kenapa ya? Pantai itu bisa melihat view gunung juga, tapi kalau bisa juga sih ya. Kayaknya kalau pantai itu lebih gampang aja aksesnya ke sana.
Ke gunung kan ribet ya. Terus kalau ke pantai itu lebih suasananya enak aja. Oke Bel, lanjut. Lebih pilih mana, penampilan atau personality? Wah, personality sih. Kenapa itu? Karena ya penampilan sebagus-bagus apapun, kalau personality-nya nggak enak, kita juga sulit ya untuk bisa nyaman. Jadi personality itu akan mendongkrak penampilan menurutku. Wah iya benar ya. Gue setuju sih, emang personality itu penting banget dibanding penampilan pastilah ya. Setuju. Gue juga personality gue bagus sih. Tapi penampilan lu kurang kan? Iya itu Ya dia. udah, lanjut. Oke, kita sekarang lebih ke arah ranah kampus dikit nih. Oke. Lebih pilih OMB atau Maxima nih? Wah, OMB dong, OMB di hati. Wih, Ini saya suka nih. saya suka nih. Semoga orang-orang yang Maxima Ayo tidak anak-anak ini Maxima. tidak masukkan ke hati ya Bel. Ini kan Iya. cuma pilihan doang, Iya. bukan arti apa-apa dong. Iya. Kan tapi iya emang dia kan Kan core berarti OMB Maxima juga. nggak keren loh. Setuju, Maxima keren betul. juga. Setuju. Oke, lanjut Bel. Nah, Pilih kuliah atau langsung kerja? Kuliah. Makanya saya di sini. bener Oh, sih. Makanya lu tadi bela-belain ya sambil kuliah sambil karantina gitu-gitu ya Bel ya. Iya, betul. Kuliah itu Berarti- penting. Wah, betul, setuju. Lanjut Lan. Lanjut nih. Lebih milih Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Jambi 2021 atau Wakil 2 Gadis Kota Jambi 2019 nih Bel. Ayo Bel. Langsung Bel dijawab Bel. Wadidaw. Wah, susah ya. Iya dong. Jadi kan gamesnya emang Memacu. adrenalin ya, Yes. memacu adrenalin. Bel. Pilihnya, aku kayaknya pilih Wakil 2 Gadis Kota Jambi 2019. Oh, Wah, mungkin karena lebih dulu ya. iya Kan lebih dulu 2019. dan mungkin lebih dekat juga sama dia karena kan Abel juga dari Jambi ya Bel berarti betul ya. Kita ambil alasan aman aja ya Bel ya. Kita aman-aman. Betul, emang karena itu. Karena kalau misalnya aku nggak dari Kujang Gadis, aku nggak bakalan bisa di sini juga gitu. Wah, Benar. berarti emang pikirannya intelijensi ya banget. Intelijensi yang bagus. Beda sama kita ya. Iya. Kita main plesetin aja kita mah. Iya. Bel. Bel. Terakhir Bel, jawab cepet Oke. ya. Pilih Abel atau Dilan? Aduh. Loh, Aduh. Ini gue lagi siap-siap dulu. Abel. Yes. alhamdulillah Ya. Tuhan. Ya. Gue menang akhirnya. Makasih loh Bel ya. Kok kita kayak ada ini. Udahlah, lu udah nggak dipilih, udah nggak apa-apa. Oke lah, coba lah. Oke Bel, thank you banget ya Bel, karena ini kita sudah di penghujung acara ya. Yes. Thank you banget buat Abel, kita mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila Terima ada salah-salah kasih. kata Bel. Thank you, santai, Fedora Nabila. santai. Terima kasih juga sudah mengundang. Mantap, seru Siap. sekali. Tetap semangat ya Bel ya, tetap Hmm. jadi Putri Pariwisata Kota Jambi yang paling keren Bel. Oke. Karena lu temen kita. bukan nih. Karena emang udah terpilih dong Bel. Oh, iya. Aduh. Oke Bel, thank you Bel. Thank you. Buat sobat Odengar, thank you juga udah mau dengerin sampai sekarang. Oke, jadi sekian dulu. Kalau mungkin Sobat Odengar ada pengen rekomendasi ide ya Bel, boleh langsung aja ke Instagram gua di @chandradilan. Gue di @abelundrawan dan Fedora Nabila di. Fedora.abel. Fedora.abel. Oke, kalau gitu. Sip. Oke, kalau gitu sampai berjumpa di episode Podcast Reunion selanjutnya. Podcast. Oh, ini podcast. Bye. Bye.